Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Dr. Abdul Wahab Aziz MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Ustadz Zainuddin MPD. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam Ustadz Humaydi MPD. Yang saya hormati dosen materi Pendidikan Agama Islam Ibu Kustiana Arisanti MPD. Dan tidak ketinggalan pula Sivitas Akademika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya Lucia Lutfiana dari kelas PAI semester 4 kelas B akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Lengkap. Strategi pembelajaran lengkap ini memiliki 11 bab. Bab yang pertama yaitu bab pendahuluan. Di sini memiliki subbab tentang pengertian dari strategi pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran, sasaran strategi pembelajaran, tahapan strategi pembelajaran, dan istilah dari strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Jenis-jenisnya yaitu strategi pembelajaran secara langsung, strategi pembelajaran secara tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran pengalaman, dan strategi pembelajaran mandiri. Sasarannya yaitu kegiatan pembelajaran di sini yaitu siswa. Jadi guru itu hanya fasilitator. Yang ketiga tahapannya, tahapan dari strategi pembelajaran. Tahapannya yang pertama tahapan pra dan awal pembelajaran. Yang kedua tahapan pengajaran, dan yang terakhir tahapan penilaian dan tindak lanjut. Yang terakhir istilah dari strategi pembelajaran. Yang pertama model pembelajaran, yang kedua pendekatan pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat teknik pembelajaran, dan yang terakhir taktik pembelajaran. Dan yang kedua, bab kedua, klasifikasi dan pemilihan strategi pembelajaran. Klasifikasi merupakan suatu kriteria atau titik tolak yang digunakan untuk mengelompokkan sesuatu. Strategi pembelajaran itu memiliki beberapa strategi. Yang pertama strategi langsung, di mana pelatihan-pelatihan yang dapat diterapkan dari keadaan nyata yang sederhana sampai kompleks. Yang kedua strategi pembelajaran tidak langsung, guru hanya fasilitator. Yang ketiga strategi pembelajaran spesifik, suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat strategi pembelajaran empirik, yaitu pengalaman. Yang kelima mandiri, menurut diri sendiri. Yang bab ketiga yaitu metode. Metode di sini bermacam-macam. Yang pertama metode ceramah, di mana guru itu menjelaskan semuanya di depan, menjelaskan terus. Yang kedua metode tanya jawab, guru menanya, siswanya yang menjawab. Yang ketiga metode diskusi. Di sini siswa itu dibuat pengelompokan dan memecahkan masalah dengan teman-temannya. Yang ketiga pemberian tugas, siswa diberi tugas oleh guru. Demonstrasi, murid suruh presentasi. Murid demonstrasi ini biasanya praktek di depan kelas. Eksperimen, murid bereksperimen membuat sesuatu. Metode dikte. Metode dikte ini guru membaca dan murid suruh menulis apa kata-kata guru.
problem solving. Problem solving itu adalah pemecahan masalah, di mana murid diberi masalah dan murid harus memecahkan sendiri. Yang ini metode kelompok, murid dikelompokkan dan disuruh berdiskusi, sama saja kayak diskusi. Kunjungan studi, di mana ini setiap mata pelajaran kita berkunjung ke suatu tempat yang ada pada bab tersebut. Quantum learning. Quantum learning upaya pengorganisasian barang-barang yang berada di sekitarnya, seperti alat musik itu di ruangan musik, guru menjadi pusatnya dan murid menggerakkan musik-musiknya. Bab yang keempat, konsep pembelajaran bermutu. Apa sih konsep pembelajaran bermutu itu? Konsep pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan suasana pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan berkesan. Proses dan hasil pembelajaran bernilai dan bermanfaat. Prinsipnya apa saja? Yang pertama, dari peserta didik sampai peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru menjadi satu-satunya sumber sampai peserta didik mencari tahu, sampai menjadi belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga, dari pembelajaran berbasis konten sampai pembelajaran berbasis kompetensi. Indikatornya yaitu 1. Pencapaian tujuan. Yang kedua, senang dan berkesan. Yang ketiga, aktif, kreatif, dan inovatif dan mandiri. Yang keempat, variasi media atau alat dan metode. Yang kelima, bermanfaat dan bernilai. Bab yang kelima, strategi pembelajaran menyenangkan. Strategi pembelajaran menyenangkan yaitu suatu strategi pembelajaran yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif untuk menerapkan kurikulum, menyampaikan materi, dan memudahkan proses belajar mengajar. Prinsip dari strategi pembelajaran menyenangkan yaitu prinsip joyful learning. Prinsip ini yaitu lingkungan plus isi kelas, musik dan pembelajaran, interaksi guru dan siswa. Terus aspek-aspeknya yaitu tetap berorientasi pada tujuan pembelajaran, memancing keterlambatan siswa dalam proses pembelajaran, menyeimbangkan aspek kognitif, afeksi, dan psikomotoris siswa, dan lain sebagainya. Bab yang kelima yaitu peningkatan pembelajaran bermutu, yang berisi lesson study, penelitian tindakan kelas, multi intelijensi, quantum learning, pemberdayaan KKG dan MGMP. KKG itu yaitu kelompok kerja guru, dan MGMP musyawarah guru mata pelajaran, dan yang terakhir menjadi guru pembelajaran. Yang satunya implementasi rencana pembelajaran bermutu. Itu terdiri dari pembukaan, di mana pembukaan itu yaitu salam pembuka, habis salam pembuka berdoa, mengevaluasi yang kemarin, dan sebagainya. Inti pembelajaran, dan yang terakhir hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru yaitu pemilihan metode, penggunaan media, kepribadian guru, dan guru harus konsisten. Subbab yang ke-8 yaitu strategi pembelajaran dalam konsep Islam. Pengertiannya yaitu suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas mengkombinasikan unsur-unsur duniawi, material, dan fasilitas secara prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu suatu harapan yang dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan sebuah pembelajaran. Jenis-jenisnya ya tadi secara tidak langsung, secara langsung, secara
mandiri, dan sebagainya. Hal-hal yang terkait yaitu pendekatan pembelajaran, model suatu pembelajaran, suatu perencanaan yang digunakan sebagai suatu pembelajaran. Teknik yaitu cara yang digunakan secara spesifik, sedangkan taktik itu sesuatu cara juga tetapi yang bersifat individual. Penerapannya itu seperti dalam pembelajaran konsep Islam ini seperti niat wudhu, niat sholat, dan sebagainya. Pembelajaran agama di sekolah ini biasanya itu pengukuran kepahaman dari siswa tersebut, dan fungsi evaluasi untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung untuk pembelajaran. Kegunaannya untuk mengetahui seberapa kefahaman siswa terhadap bab-bab tersebut. Syarat-syaratnya yaitu banyak syaratnya. Tekniknya itu ada tes, ada juga dan non-tes. Prinsipnya sistematis, koherensi, menyeluruh, objektif, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan proses pembelajaran. Di sini dari nilai-nilai anak-anak itu bagaimana keberhasilannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.